Tadi Bu Intan mungkin sudah menyampaikan ya, ada yang disebut orang istilahnya mendolimi diri sendiri. Ya sebenarnya yang sebenarnya tahu ya bahwa itu mungkin dilarang. Tapi karena manusia mungkin ya ada yang memang senangnya ngambil yang menguntungkan dirinya sendiri, diri sendiri itu ya Bu Intan ya. Nah sekarang begini Bu Intan ya, ini terkait dengan bentuk kemuliaan tadi, untuk mendapatkan kemuliaan ini juga terkait dengan suasana ketika kita membangun rumah ya atau keluarga. Nah ini bagaimana membangun suasana rumah yang akrab ya dan mendapatkan kemuliaan Al-Quran itu. Jadi mungkin Bu Intan bisa menjelaskan. Iya. Kalau berangkat tadi hadis pertama yang dingendikakan Pak Asyad tadi, yang hadis riwayat Imam Muslim, mastama'a qaumun fi buyutin min buyutillahi. Jadi ketika sebuah kaum berkumpul di rumah dari salah satu rumah Allah, saya memahaminya rumah Allah ini tidak hanya masjid ya, tetapi rumah-rumah kita itu adalah rumah Allah juga. Apabila di sana kita lakukan tradisi ini, yatsruna kitaballahu wa yatadarasuna bainahum. Jadi kalau di rumah kita itu kita biasakan untuk membaca Al-Quran sekaligus tadi wa yatadarasuna bainahum. Jadi saling belajar yang terkait dengan Al-Quran. Dan bisa terkait dengan apapun, karena Al-Quran sangat universal tadi ya, membicarakan banyak hal gitu ya. Tidak hanya masalah agama, tetapi juga masalah pendidikan, ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya. Sebagaimana fungsi di dalam sebuah keluarga, fungsi dalam keluarga tidak hanya menanamkan spirit religiusitas, jadi tidak hanya menanamkan nilai-nilai keagamaan, tetapi nilai-nilai Islam keagamaan ini kita jadikan sebagai dasar untuk mengembangkan pendidikan kepada anak. Jadi sejak dini anak-anak kita biasakan untuk dekat dengan Al-Quran. Kemudian bagaimana itu bisa kita lakukan? Tentunya sebagaimana pendidikan itu kan tidak hanya ketika anak sudah lahir ya, tetapi pendidikan dimulai bahkan sejak memilih jodoh ya. Apalagi ketika seorang ibu hamil, itu kan sering sekali ya kita perdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Tidak hanya Al-Quran, mungkin kalimat-kalimat thayyibah atau yang lainnya. Mungkin kita pernah mendengar salah seorang anak jenius gitu ya, dari daerah Timur Tengah sana, karena ibunya waktu hamil itu membuat sebuah kelompok dengan ibu-ibu yang lain, kelompok menghafalkan Al-Quran gitu ya. Kemudian ketika anak itu lahir, dia biasa diajak kalau ibunya sedang setoran hafalan gitu ya, anaknya diajak. Suatu ketika ayah ibunya kaget, ternyata anak ini hafalannya itu sudah sangat banyak gitu ya. Padahal ayah dan ibunya tidak secara sengaja mengajarinya gitu. Bahkan ketika dia usia 5 tahun, karena udah sering banget kan ngendikannya ya Pak Asad ya, indera yang berkembang pertama adalah pendengaran nggih. Nah, usia 5 tahun itu dia belum bisa membaca Al-Quran tapi sudah hafid. Ya, sudah hafal 30 juz, karena ibunya memang kebetulan ibunya sudah hafal 30 juz, sering mendengar bacaannya, dan anak ini pada usia 9 tahun itu sudah paham, dan termasuk ketika ditanya surat ini surat apa, ayat berapa, ayat yang bunyinya ini, misalkan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum tadi, itu surat apa, ayat berapa, itu dengan cepat dia bisa menyebutkan. Nah, itu yang pertama, tradisi membelajarkan anak sejak di kandungan. Dan yang kedua, memang sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli, cara yang efektif untuk mengajak anak akrab dan cinta kepada Al-Quran agar hidup mulia adalah dengan tadi tauladan gitu ya. Sebagai orang tua tentunya kita harus membiasakan dari diri kita sendiri gitu ya. Saya lebih merekomendasikan kalau kita membaca Al-Quran sengaja, kalau di rumah itu secara demonstratif gitu ya. Secara demonstratif ditunjukkan kepada anak-anak kita gitu ya, agar mereka juga melihat bahwa orang tua kita sangat akrab dengan Al-Quran. Dan Al-Quran ini tidak hanya sekedar untuk dibaca, dipahami, dipelajari, tetapi juga diamalkan, karena konsepnya kan di dalam surat Al-Baqarah ayat 121 itu ya. Jadi
orang-orang yang haqqa tilawati gitu ya, benar bacaan Al-Qur'annya, yu'minuna bih gitu ya, beriman kepadanya. Iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Makanya isi Al-Qur'an ini kalau kita mengaku sebagai orang beriman harus kita amalkan. Gitu. Nah, setelah mengamalkan tidak hanya cukup sampai di situ. Al-Qur'an juga isinya pesannya perlu kita dakwahkan. Nah, ini yang perlu kita tekankan karena Al-Qur'an itu diturunkan Allah untuk kita semua, untuk kemaslahatan hidup bersama. Maka Al-Qur'an tidak hanya dibaca, dipelajari, tetapi juga kita amalkan dan kita dakwahkan agar manfaatnya bisa dirasakan oleh semua umat manusia. Dan tentunya kita berharap ya, umat manusia kita akan hidupnya semakin baik, semakin maslahah gitu tentunya.